wabarakatuh. Kembali lagi di cerita hari ini, masih di sini aja dan di rumah aja. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, andai Bintang tamu. Sebenarnya bukan bintang tamu sih, teman akrab lah ya. Dia musisi band. Edan. Dia tuh orang sekolah yang nilainya cum laude. Edan. 3,8 IPK-nya. Kurang 0, dikit dia jadi cum laude paling oke di kampusnya. Sekarang kita akan ngebahas sedikit tentang persoalan sekolah. Bukan persoalan sih sebenarnya, tapi apa itu sekolah? Karena setiap orang itu harus sekolah. Maka kita bertanya, apa itu sekolah? Banyak pertanyaan soal sekolah memang. Kan sekolah itu ada sekolah umum ya kan, ada sekolah yang sifatnya khusus dan menjurus ya. Ada STM ya kan, ada SMK dan sebagainya. Ini karena Kang Pupung ini kan backgroundnya adalah sekolah seni ya kan. Terus Kang Pupung ini kan sekolahnya di UPI ya kan. Karena lebih dominan kepada pendidikan. Nah, menurut Kang Pupung sendiri, sekolah seni itu apa gitu dalam pandangan Kang Pupung yang selama belajar di UPI tersebut? Menurut saya sekolah seni khususnya seni musik yang saya sudah alami sebelumnya di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, tahu bahwa musik itu luas. Oke. Tahu bahwa musik itu beragam, ya luas, beragam segala macam. Jadi seni Seniman jadinya seniman. itulah pokoknya. Tapi enggak, maksudnya kan kita ngobrol biar ada value juga buat yang nonton, karena kan kesamaan kita 3 orang di sini adalah sama-sama kerja di broadcast. Satu, kedua kita bertiga tuh punya latar belakang sekolah seni, buat film, musik, teater, ya kan? Nah maksudnya dengan ilmu yang kita pelajari dan segala macam yang didapat di kampus, ada korelasinya nggak sih saat lu kerja? Kalau gue sebagai anak film dan gue ngambil mayornya itu skrip, sangat korelasi sama kreatif, imajinasi bikin apa dan segala macam, narasi buat buat skrip dan segala macam. Kalau Apupung sendiri gimana? Oh, dengan pekerjaan sekarang. Kalau dengan pekerjaan sekarang sih pasti ada. Alhamdulillahnya ada. Ada kaitannya dengan kuliah. Contohnya dengerin musik kan, pasti dengerin musik. Maksudnya dengerin karya-karya musik segala macam kan, itu bisa jadi referensi buat musik yang apa, kalau di iniin ke audio ya, ke kerjaan. Kalau misalkan ngomongin audio kan rasa ya, maksudnya kayak oh ini kurang ini nih, kurang itu. Nah sebelumnya di kuliah ada kayak suara violin, flute, alat musik segala macam kan, itu tentang frekuensi. Ya. Jadi bisa diproses dengan di audio. Oh, ini kayaknya harus dipotong segini gitu kan. Jadi nggak terlalu asing. Beda lagi kayak lulusan perekonomian Masuk ke audio man gitu. Jadi tetap ada ininya lah, sambungannya. Tapi kan kalau di kuliah kan lu istilahnya nggak, sederhananya lu kan banyak mempelajari partitur, musik dan segala macam. Iya. Sedangkan yang lu kerjain sekarang adalah lebih ke teknis. Iya. Ya dong. Kalau misalkan kalau ngomongin itu, saya sebelumnya sebelum kerja di sini, saya pernah jadi guru. Saya pernah jadi pengajar, dan akhirnya saya tidak kuat. Tidak betah. Bukan tidak kuat, tidak betah. Tidak betah. Dikarenakan mungkin udah feel-nya kali ya. Iya, feel-nya, terus memang gini nih. Pengajar dengan player beda. Player otomatis kita harus tahu teknik bermain segala macam. Kalau misalkan pengajar, meskipun kita tidak lihai dengan alat musik tersebut misalkan,
itu bisa jadi pengajar untuk saya, yang saya alami juga seperti itu. Berarti lu kan dari audio yang enggak, ya istilahnya di sekolah itu lu baca partitur musik dan segala macam. Nah kalau di sini kan pasti kerja lu frekuensi lah, alat lah, Agak ini sih, agak ya iya kan. kalau misalnya ngomong, tapi segala sesuatu pasti ada, apapun meskipun kecil gitu pasti ada lah gitu. Rating kepake hukum juga ada sedikit banyaknya lah. Kalau lu anak teater jadi PA gimana? Ini menarik nih. Sebenarnya begini nih. Iya, itu nyambung ya. Itu nyambung. Bener tuh. Ya, kalau kata kalian tidak nyambung, kalau menurut saya Nyambung. bisa nyambung. Karena begini, yang tidak dipelajari di teater secara konsisten adalah manajemen. Karena ranahnya manajemen panggung itu berbeda dengan manajemen broadcast, televisi, atau perfilman. Nah, teater itu tidak belajar secara keseluruhan manajemen ya, bukan berarti tidak belajar ya. Kita belajar, tapi hanya beberapa elemen saja, tidak keseluruhan. Karena belajar manajemen itu harus fokus, sedangkan di gua didikannya adalah jadi seniman. Nah, artinya itu ada pengaruhnya emang kode teater dengan pekerjaan gue sekarang. Meskipun Nggak banyak kan. nggak banyak, cuman gue mendapatkan pola itu dia manajemen. Jadi intinya dari paparan lu adalah lu mendapat bisa mengaplikasikan ilmu lu adalah manajemennya ke broadcast. Yes, jadi enggak, manajemen broadcast ini adalah pelajaran baru ketika gue mau masuk lagi ranah teater. Oke. Karena- Nah, teater lu sendiri apa yang pengaplikasiannya di kerjaan lu? Sesederhana gua scriptwriter, gua bikin konten. Ya, Sederhana si Pupung, oh karena musik siapa didengar di kuliahan, dia jadi tahu, oh intuisinya kepanggil bahwa oh ini filmnya bisa dipotong secara suara dan segala macam. Nah kalau lu sendiri gimana? di teater. Nah. Pertama itu peran. Ada peran kan di situ. Misalkan host ngobrol, dia berperan menjadi seorang host. Itu kan seni peran. Ya, itu di teater. Stereotip yang ada di masyarakat adalah bener nggak sih kalau misalnya musisi itu membuat lirik yang terlepas dari buatnya dari hati akan nyampe ke hati juga, itu mah nonsen lah menurut gue. Tapi apakah harus si pembuat lirik itu harus merasakan pedihnya tuh kalau misalnya selingkuh diselingkuhin dulu baru ada imajinasi inspirasi ke sana biar nyampe. Oke, ngerti maksudnya ngerti. Gini nih, tergantung tujuannya kita mau apa dulu. Misalkan bikin karya ini, Kayak terciptanya karya karya seni atau musik ya, ya musik, terciptanya karya musik dengan lirik itu tidak harus kita yang mengalami sebenarnya, kan bisa aja dari curhatan orang, bisa aja dari ya kehidupan sehari-hari gitu. Tapi di sini kan ada musisi itu ada joki dan ada musisi. Contoh joki gini, maksudnya lebih mengerucut ya. Joki itu kayak dia udah vokal aja udah, karyanya di orang lain banyak sekali sekarang kalau misalnya di musik gitu kan. Maksudnya kayak nih aku punya lagu nih, nyanyiin sama kamu kayaknya bagus deh. Kebanyakan seperti itu ada dan banyak juga musisi yang memang dari ini ya, dari kita sendiri, bikin kita sendiri segala macam, dan pasti ada bantuan orang lain lah gitu kan, yang kayak alami maksudnya. Kan buat musik tuh bisa dari nada dulu baru lirik, ada yang dari lirik dulu baru nada, jadi nggak dipatok harus gini dulu, nggak dipatok harus kamu sakit dulu atau apa dulu, bisa aja kan ini karya saya padahal keren, nggak bisa joki kayak padahal banyak lah, cuman keoriginalitasan karya kan tergantung kita yang tergantung kita yang menilainya sendiri. biasanya anak teater itu saat ada di ruang multimedia, film khususnya, itu terlihat canggung dengan frame yang udah ada. Karena dia biasanya itu wah gugorowokan dan segala macam. Sekarang karena ada boom, ada alat audio dan segala macam, akhirnya dia jadi kagok.
Itu kenapa ya? Hanya beda ruang saja antara musik, film, dan teater. Kalau di film itu kan, kalau gua ya, dalam pandangan gua, film itu lebih banyak visualnya. Beda sama teater yang bisa disebutnya artificial. Ya. Berarti permasalahannya kebanyakan anak teater kenapa kayak gitu? Kenapa saat di film itu dia agak pikuk? Mungkin kayak gitu ya? Ya karena Perbedaan ruang. perbedaan ruang dan lebih Ya. ekspresif. Pas gua nyinggung soal musik, wow, Pak Baliu tau ngomongnya teater apalagi. Pertanyaan yang mendasar buat gua, dengan pilihan lu kuliah dan kerja, ada penyesalan nggak? Wah, gua kuliah gini kok kerjanya jadi gini ya? Harusnya gue jadi seniman nih, harusnya gue jadi aktor nih, harusnya gue jadi musisi nih. Kok ke gua? Iya mikirnya anjing naon jawabannya, naon jawabannya. Apa serah orang saya nih. Sayuna teh jadi bingung sok. Kalau gue sih enggak, kalau gue jadi kreatif, awal jadi filmmaker, jadi kreatif enggak, karena terlepas dari side job yang di luar ya, karena gue bisa masih, kalau bisa bikin VT masih bisa nerapin, oh ini garis imajinernya nih nggak bisa nih, ilmu itu bisa dipakai, masih bisa kepake. Maksudnya secara proses gue belajar film sampai sekarang adalah mungkin 70% kepake di dunia TV. Nah kan kalau akhirnya gue nggak nyesel nih, wah ya alhamdulillah nggak nyesel. Nah kalau lu Kalau bilang nyesel, gua nggak nyesel, nggak. Kalau ngomong nyesel ya. Cuman gue perlu nanti si adaptasi. Pupung mah dilewat aja pasti standar jawabannya, nggak usah mau ngasih value ke orang tapi standar. Gue udah mancing, udah mikir, jawaban standar. Buat apa? Gini, kalau menurut gue sih, gue nggak menyesal ya dengan gue masuk ke broadcast, karena itu dia. Awalnya gue merasa berat, karena beda prosesnya, Mas. Betul. Biasa gue berproses itu selama 3 bulan untuk satu pekerjaan. Ini Di sini per day, per day. per hari jadi, per hari jadi, per hari jadi. Kalau jonggrang lah. Iya, orang Jongrang. Jadi gue terlatih untuk melakukan itu dengan cepat gitu. Karena itu pun juga sebagai daya motorik gue untuk meresap semua ilmu yang cepat. Bopong jangan paling jawab. Gua sama enggak? Pasti gitu, udah jangan. Ini pemanis doang sebenarnya di sini. Udah buat orang-orang enggak usah lah. Value-nya enggak ada. Buat apa? Kalau mau value buat orang lain, value sendiri nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Tapi lu gimana, Pung? Kalau gue Tapi angan-angan jadi musisi masih ada nggak sih? jadi gini, lu nanya ke dia dulu sama lu ya. Gini. Apakah memang sudah tujuan akhir dulu semua di sini di TV, berkarir di TV? Maksudnya disebutlah, nggak apa-apa lah, beda lah gitu. Maksudnya nggak apa-apa ada sedikit elemen yang lu bilang tadi, gua ngomongnya beda lah gitu. Lu mau berkarir di broadcast apa gimana? Kalau gue enggak. Broadcast kan bilang. Iya, broadcast. Gue keseluruhan broadcast. Kenapa? Karena broadcast itu menurut gua tuh tempat gua belajar hal baru, Bukan berkarya. Kalau ngomongin karya sederhana, apakah itu bisa dinamakan karya kalau karya itu dimiliki oleh perusahaan, hak ciptanya, sedangkan yang mikir kita karena kita bekerja di situ lalu dimiliki oleh perusahaan itu, kan tidak bisa dikatakan itu karya Iya. kita. Sedangkan karya kita adalah karya yang memang kita pikirkan sendiri, kita bangun itu sendiri, kita lakukan bagaimana orang tuh mengenal karya kita, lalu ada impact dari karya kita sendiri. Berarti enggak, maksudnya gue sederhana itu, gue udah bikin capek-capek terus di mengapresiasi cuma kayak gitu. Memang sih kalau misalnya dibanding apple to apple, apa yang kita bikin sekarang sama yang kerjaan di TV tuh emang kayak lu bandingin apel sama nanas. Gitu. Enggak tapi menurut gue ya akhirnya gue menyadari dengan pertanyaan Pung ini, gue menyesal di TV. Gue denial akhirnya, gue denial Pung. Oh, gue happy nih di TV gitu. Oh iya, gue tuh butuh apresiasi segini tapi di TV cuma segini. Tapi lu nyesel juga berarti? Gue bisa dibilang nyesel, tapi nyesel penilaian saya pribadi gitu. Misalnya kan pasti, menurut saya penyesalan pasti beda-beda, tapi terserah kalian menganggapnya penyesalannya cuma satu, ya nyesel gitu. Tapi menurut saya nyesel itu ada tingkatannya. Menurut saya kerja sekarang di broadcast, saya nyesal.
Berarti dari 3 orang ini yang nyesel di broadcast ini berdua, lu doang yang kagak. Gue bilang gue mah tidak menyesal karena gue menikmati, karena gue perlu dengan rasa syukur. Nah, kalau misalnya ngomong itu sama, Bro. Gue juga sama. Kalau lu pada Iya. ke sana. Argumen gue sama Bopong tuh udah libas das, gak ada tuh. Ya lu berarti orang berdua nggak pada ada syukur-syukur. Jadi gini, bukan di TV aja ya. Ini maksudnya bukan di kerjaannya sekarang. Lu ngomong proses gak akan mengkhianati hasil bla 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 bla. Menurut lu kayak anjing atau segala macam gitu, tapi makin sini gua sangat sangat merasakan bahwa proses itu sangat indah. Iya. Itu gimana umur kali ya? Kayaknya sih. Bener serius. Dulu gua sangat gak mau proses orangnya gitu, instan banget. Naon sih ge anjing gawe nanti gitu kan. Anjing kurangi lah. Itu apa aja ngerjakan gue juga mana. Maksudnya dengan gue berada di sini gitu kan. Tapi sebagai nggak tahu kan seperti apa proses. Maksudnya proses hidup. Yang harus dipahami adalah bersyukur satu dengan apa yang didapat, Ya kan? Itu Edan, Edi. Itu satu. Kedua, harus menikmati proses. Ya kan, walaupun ya kita kan, kalau gue sih menyebut gue sekarang kalau di TV itu ada pelacur konten. Ya bolehlah, lu nyebut apa itu? Iya, pelacur konten. Nah, dan alhamdulillahnya gue masih ada di luar kayak ngebantu si Pupung dan segala. Nah, gue tuh alhamdulillahnya saat ngebantu si teman atau gue mempunyai kepuasan yang tidak didapat di TV. Ya. Akhirnya gue mau gitu. Berarti bersyukur, proses, dan kalaupun emang lu berharap dengan karya tuh merubah orang, ya seenggaknya merubah diri sendiri aja. Ya, menurut pendapat Kang Pupung. Tinggal kan terakhir. Iya, terakhir closing nih ya. Berarti Kang Pupung yang harus kasih pesan ya buat teman-teman waduh. nih. Buat teman-teman ya, buat teman-teman yang ada di mana saja. Coba dengarkan Kang Pupung memberikan mungkin sedikit nasihat aja. Karena di antara bertiga ini dia paling tua. Ya, dia yang paling tua dan 43 ya? Iya. Buset. Di luar dari like dislike. Ya. Jadi gini, tadi kan tema kita tuh kenapa berbeda dengan kerjaan kita dari kuliah. Sebenarnya dari dulu kan tadi udah dibilangin, saya mau lurus aja lurus, gitu. Maksudnya lurus tuh di sini tuh let it flow gitu. Maksudnya kalau dibilang pasrah, oh gini ya, oh oke. Intinya gini, di luar dari keintrovertan saya sebenarnya orangnya yang nggak mau corporate, orangnya nggak mau corporate sebenarnya gitu, pengen sendiri aja sebenarnya gitu, apapun itu. Gitu. Gue berteman juga sebenarnya gue Milih-milih. bukan milih-milih, sangat Selektif. bukan selektif. Ya udah ayo kita udah gitu. Jadi nggak kayak harus ini orang oke gitu, nggak. Intinya berhati-hatilah untuk memilih sekolah kamu. Dan jangan terpengaruh oleh omongan-omongan yang jangan inilah, soalnya nanti gini, jangan itu, soalnya nanti gitu. Yang jalan hidup kita kan, yang ininya kita. Yang penting sesuai apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, tadi cerita hari ini tentang gimana caranya menyikapi hidup dari Pupung yang sebenarnya nggak ada kontribusinya. Cuma pemanis doang. Sampai jumpa di cerita hari ini selanjutnya. Dah.